Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di Bola Nusantara. Seperti telah kita saksikan kemarin, bagaimana laga antara timnas Indonesia melawan Laos dengan skor akhir 3-3. Mungkin inilah yang dikendaki sama si Toel ya, permainan lokal pride sepenuhnya. Meskipun ada di beberapa sektor seperti Rafael Struijk dan Ronaldo Kuateh, dia memang pemain keturunan, tapi ya seperti itulah permainan yang 80% diisi oleh local pride dan jauh dari ekspektasi. Mari kita saksikan bersama. Tim nasional Indonesia gagal meraih kemenangan saat menjamu Laos dalam laga kedua grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis, 12 Desember 2024. Pertandingan yang penuh drama ini berakhir dengan skor imbang 3-3. Namun keputusan kontroversial dari wasit Hiroki Kasahara memicu protes keras dari tim dan supporter Indonesia. Laos memulai pertandingan dengan baik dan berhasil unggul lebih dahulu pada menit ke-9. Sombaun Panyafong berhasil lolos dari jebakan offside dan melepaskan tembakan yang sempat mengenai kaki Kadek Arel, mengubah arah bola dan masuk ke gawang Indonesia. Namun, timnas Indonesia tidak membutuhkan waktu lama untuk bangkit. 3 menit kemudian, Kadek Arel menebus kesalahannya dengan mencetak gol penyama kedudukan 1-1. Namun, euforia timnas Indonesia tidak bertahan lama. Laos kembali unggul hanya 1 menit setelah gol Arel, ketika Fomatep mencetak gol kedua bagi Laos, membuat skor menjadi 2-1. Indonesia kembali menekan dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-19. Lemparan ke dalam panjang dari Pratama Arhan berhasil disambut dengan sundulan Muhammad Ferrari yang mengubah skor menjadi 2-2. Pada babak kedua, Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Marcelino Ferdinand mendapatkan kartu kuning kedua, yang berarti kartu merah. Meskipun bermain dengan 1 pemain lebih sedikit, Indonesia tampil lebih percaya diri dan berhasil berbalik unggul pada menit ke-72. Melalui skema sepak pojok, Donitri melepaskan umpan yang disundul dengan sempurna oleh Ferrari, mengubah skor menjadi 3-2 untuk Indonesia. Namun, kemenangan yang sudah di depan mata sirna pada menit ke-77. Peter Van Tavong mencetak gol penyeimbang setelah menerima umpan dari Tongkam Safat di sisi kanan. Skor kembali menjadi 3-3, dan meskipun waktu masih tersisa, tidak ada gol tambahan tercipta. Namun, yang membuat laga ini semakin panas adalah gol penyama kedudukan Laos pada menit ke-77, yang menimbulkan kontroversi besar. Dalam tayangan ulang, terlihat jelas bahwa umpan yang diberikan oleh Tongkam Safat sebelum gol tersebut terkesan sudah melewati garis lapangan. Bukti rekaman yang tersebar di media sosial memperlihatkan bola sudah keluar dari lapangan. Namun wasit Hiroki Kasahara yang memimpin jalannya pertandingan tidak melakukan pengecekan melalui VAR atau memutuskan untuk menghentikan permainan. Keputusan wasit ini mengundang protes keras dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan para pemain yang merasa keputusan tersebut merugikan timnya. Kasahara tetap tidak melakukan pemeriksaan meski ada permintaan untuk memeriksa melalui VAR. Reaksi dari supporter Indonesia di media sosial pun sangat keras. Banyak netizen yang mempertanyakan keputusan wasit, dengan beberapa di antaranya menuding adanya potensi kecurangan atau kelalaian yang merugikan timnas Indonesia. Penggemar setia timnas Indonesia meminta agar AFF menyelidiki insiden ini dengan serius dan memberikan keadilan. Keputusan itu sangat merugikan kami. Kami merasa ada kesalahan yang besar dalam pertandingan ini, dan kami ingin AFF menindaklanjuti masalah ini, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers setelah pertandingan. Menanggapi situasi ini, Kiev Samet,
Presiden Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) memberikan pernyataan yang mengindikasikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti masalah tersebut. Kiev mengakui adanya kejanggalan dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit Hiroki Kasahara, terutama terkait gol Laos yang diduga terjadi setelah bola keluar lapangan. Kami sangat menghargai antusiasme supporter sepak bola di ASEAN dan kami akan memastikan setiap keputusan wasit dilakukan dengan adil. Kami akan memeriksa rekaman VAR dan seluruh jalannya pertandingan dengan cermat. Jika ada kesalahan atau kelalaian, kami akan mengambil tindakan yang tegas, kata Kiev dalam pernyataannya. Kiev juga mengungkapkan bahwa AFF berkomitmen untuk menjaga integritas turnamen dan memastikan bahwa semua tim memiliki kesempatan yang adil untuk bersaing. Kami akan melakukan investigasi terkait keputusan-keputusan wasit di laga ini, dan jika ditemukan kesalahan, AFF akan segera menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertandingan ini meninggalkan rasa kecewa bagi timnas Indonesia dan para pendukungnya. Meski tampil dominan dalam beberapa aspek permainan, hasil akhir 3-3 yang diraih Indonesia jelas terasa seperti kekalahan, terutama dengan keputusan-keputusan kontroversial yang dipertanyakan, khususnya terkait dengan gol terakhir Laos yang seharusnya tidak disahkan. Sekarang, mata publik tertuju pada AFF untuk melihat apakah mereka akan mengambil tindakan tegas terhadap keputusan wasit dan memastikan keadilan bagi semua tim yang berkompetisi di Piala AFF 2024. Sementara itu, timnas Indonesia harus segera bangkit dan mempersiapkan diri untuk laga selanjutnya, dengan harapan dapat meraih hasil positif demi lolos ke babak berikutnya. Pemirsa, kita ini memang gimana ya, negara besar tapi rasanya gampang disepelekan seperti itu. Karena kita ini main di kandang, tapi berani-beraninya wasit ini seperti menganaktirikan Indonesia. Jadi berat sebelahnya itu sangat ketara sekali. Memang gol yang terakhir itu sudah jelas itu sudah bola di luar lapangan. Cuman wasit dari Jepang ini seakan-akan dia merem matanya gitu loh. Mari kita saksikan bersama. Timnas Indonesia dipaksa puas dengan hasil imbang 3-3 saat melawan Laos di laga kedua grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Kamis, 12 Desember 2024. Laos tampil percaya diri, dan ini tentunya mengejutkan buat timnas Indonesia, karena mereka sukses mencetak gol pada menit ke-9. Gol perdana Laos dicetak Phousombon Phanyavong, setelah ia menerima umpan dari sang kapten Laos Bonfachan-Bongkong. Timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-12 melalui Kade Arel. Bek tengah skuad Garuda itu memanfaatkan kemelut di kotak penalti dengan apik, sehingga skor menjadi sama 1-1. Namun, tak lama Laos memberikan perlawanan dan terus memanfaatkan lini belakang timnas Indonesia yang keteteran. Untuk itu, Hatana Fomatek berhasil membobol gawang Dava Pasha pada menit ke-14, dan Laos unggul 2-1. Pertandingan berlangsung cukup seru karena timnas Indonesia langsung kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-18 menjadi 2-2. Gol penyama kedudukan ini dicetak oleh Muhammad Ferrari yang sukses menyundul bola ke arah gawang setelah memanfaatkan lemparan ke dalam Pratama Arhan. Gol ini sempat dicek oleh VAR karena berpotensi pelanggaran, tetapi akhirnya wasit asal Jepang Kasahara Hiroki mengesahkan gol tersebut. Untuk itu, pertandingan babak pertama berakhir imbang 2-2. Namun, pada babak pertama yang awalnya perubahan terlihat jelas dari skuad Garuda tak berbuah hasil manis. Pasalnya, awal-awal permainan tim Merah Putih masih sulit menebus gawang Laos. Apalagi timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain seusai Marcelino Ferdinand diganjar kartu kuning kedua pada menit ke-69. Dengan begitu, Marcelino Ferdinand diusir keluar lapangan, dan timnas Indonesia yang bermain dengan 10 pemain harus lebih kerja keras. Ferrari sempat kembali mencetak gol dan unggul 3-2 pada menit ke-72. Namun, keunggulan tersebut buyar setelah Laos juga sukses menyamakan kedudukan lagi.
Laos sukses menyamakan kedudukan setelah umpan pendek dari Sokpa Chanluantala di kotak penalti bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Peter Pantafong. Pemain tersebut setelah menerima bola langsung melakukan sontekan dan diarahkan ke gawang. Untuk itu, skor berubah menjadi 3-3 dan timnas Indonesia ditahan imbang Laos. Permainan timnas Indonesia dalam laga ini memang dinilai buruk. Netizen Indonesia langsung ramai membicarakan bagaimana penampilan timnas Indonesia melawan Laos. Tak sedikit yang merasa kecewa dengan hasil ini, sehingga banyak yang mengatakan skuad Garuda bakal dibantai Vietnam. Hal ini karena timnas Indonesia bakal menghadapi Vietnam dalam laga ketiga grup B ASEAN Cup 2024 di Viet Tri Stadium, Vietnam pada 15 Desember 2024. Melihat permainan timnas Indonesia melawan Laos, netizen mengatakan bahwa skuad Garuda bisa kebobolan banyak di Hanoi. Pemirsa, kalau saya bilang pribadi ya, mungkin juga Anda sependapat, apalagi kita setelah masuk kualifikasi Piala Dunia ketiga ini dan bisa menduduki posisi ketiga ya, itu rasanya gelaran AFF ini kayak hampa, kayak nggak enak ditonton seperti lah. Jadi gregetnya itu sangat kurang sekali. Dan mungkin ini faktor karena ya level kita keturunan, pemain keturunan itu datang dan membela Indonesia, kita bisa masuk kualifikasi Piala Dunia ketiga. Jadi ya gelaran AFF ini seakan-akan seperti sayur nggak ada garamnya gitu loh. Jadi ya lebih baik kita keluar aja dah. Rasanya kayak nggak ada apa ini, nggak ada hasilnya gitu loh ikut gelaran AFF ini. Mungkin anda semua juga setuju gitu loh. Apalagi ya si Towel ini nggak ada benernya. Jadi di mata mereka, di mata si Towel ini sama kroni-kroninya itu timnas Indonesia ini yes kurang terus. Bagaimana menurut Anda? Silakan berkomentar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.